Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini hore ya, ada kepastian 100% dari Prof Nunuk Suryani, yang mana ini adalah kategori guru honorer diangkat menjadi ASN P3K 2023 fix. Jadi Bapak Ibu silakan cek nama sekarang. Akhirnya dari tidak lulus 100% segera lulus menjadi ASN P3K, tapi nanti formasi tahun depan, tahun ini ya, tahun 2023 pastinya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Jadi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini ada informasi penting dari Ibu Dirjen Ibu Nunuk Suryani yang memastikan 3043 P1 akan diangkat P3K Bapak Ibu. Jadi tidak tergeser. Jadi di sini logikanya diangkat P3K kemudian tidak tergeser. Maksudnya ini tidak tergeser dari sekolah induk pastinya. Nah, dilansir di jpnn.com Jakarta, para guru honorer lulus PG dalam seleksi P3K 2021 atau prioritas 1 yang penempatannya dibatalkan itu bisa bernapas lega. Alhamdulillah ya. Jadi bagi P1 yang galau kemarin, terutama yang 3043 karena penempatan dibatalkan secara tiba-tiba, itu hari ini sudah bisa bernapas lega. Kenapa? Karena yang kemarin lulus PG itu akan diprioritaskan pada P3K 2023. Di sini dikatakan menurut Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani, 3043 pelamar P1 yang penempatannya dibatalkan akan diprioritaskan pada P3K 2023. Alhamdulillah ya. Jadi tentunya ini menjadi salah satu kabar yang sangat menggembirakan untuk 3043 pelamar P1 ya, karena nantinya kembali akan menjadi prioritas pada P3K 2023. Artinya dalam artian itu tidak perlu dites lagi ya, tidak perlu dites lagi dan tinggal diangkat menjadi ASN pastinya. Wow, mantap. Nah, kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Di sini dikatakan pembatalan itu terang Dirjen Nunuk merupakan bagian suatu proses. Bagian dari proses yang sesuai aturan Bapak Ibu ya, yakni proses sangga dalam seleksi. Ada namanya sangga dalam seleksi. Ada 4 poin penting kata Nunuk yang perlu dipahami. Pertama, pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sangga dalam seleksi. Pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusan, terang Nunuk di Jakarta. Jadi intinya kemarin yang dibatalkan itu bukan penempatan. Yang dibatalkan itu kemarin adalah penempatan, tetapi bukan kelulusan. Sehingga secara otomatis Bapak Ibu yang kemarin dibatalkan penempatannya itu nantinya sisa diangkat menjadi ASN begitu Pemda mengusulkan formasi Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan tidak perlu lagi mengikuti tes apapun di seleksi P3K 2023. Itu yang menjadi salah satu kabar baiknya sih menurut admin pribadi ya. Nah, kemudian di sini dikatakan juga yang kedua adalah para pelamar tersebut tetap berstatus P1, artinya tetap diprioritaskan menjadi ASN P3K. Kemudian ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1 ya. Keempat, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Jadi yang menjadi nilai plus bagi pelamar P1 secara keseluruhan itu karena status P1-nya itu akan tetap melekat Bapak Ibu, akan tetap melekat dan tetap dipergunakan di seleksi P3K tahun 2023 yang otomatis itu tidak perlu lagi dites ya, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu lagi dites.
Nah, jadi di sini dikatakan, jadi 3043 itu akan diberikan kesempatan ikut seleksi P3K 2023, kemudian diangkat menjadi P3K. Mereka tidak akan tergeser, ujar Prof. Nunuk Suryani. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Dia memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan tersebut. Kepada 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, Dirjen Nunuk menghimbau agar tidak perlu khawatir. Nah, jadi ada himbauan terbaru ya dari Prof Nunuk kepada 3043 pelamar P1 yang tidak mendapatkan penempatan. Ibu Nunuk menghimbau agar tidak perlu galau atau tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan para guru ini tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Jadi untuk yang 3043 fix 100% aman ya. Tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Jadi sisa diangkat tanpa tes ya. Jadi ini namanya pengangkatan tanpa tes ya, khususnya P1 ya. Dirjen GTK Kemendikbudristek turut mendorong pemerintah daerah agar bersama memiliki komitmen yang tinggi dan berpartisipasi aktif. Jadi tentunya usaha Pemda untuk mengajukan formasi itu tetap menjadi vital sebagaimana surat edaran dari Kemenpan. Kalau misalkan sampai tanggal 20 April 2023 ada Pemda yang tidak mengajukan formasi, maka dianggap tidak melakukan pengadaan ASN 2023, yang otomatis itu berdampak pada gagalnya lagi guru-guru menjadi ASN, yang mana untuk pengusulan informasi itu mulai tanggal 20 Maret sampai tanggal 30 April 2023. Semoga Pemda mengetahui ini dan betul-betul bersiap untuk mengajukan formasi pastinya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu. Di sini dikatakan pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai kebutuhan guru untuk mengajukan formasi diminta segera lakukan. Kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai kebutuhan daerah dan memperoleh pendapatan yang layak. Ini ujar dari Ibu Dirjen GTK Prof Nunuk Surya. Nah, sebagaimana di sini sudah terbit surat edaran atau pengumuman resmi dari Menpan RB terkait pengadaan ASN 2023. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini dikatakan yang terakhir ini, dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Ini yang harus diantisipasi oleh Pemda. Jangan sampai tidak mengusulkan, otomatis guru honorer tidak bisa diangkat lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi kapan itu dimulai? Di sini kita bisa lihat untuk usulan formasi melalui aplikasi e-formasi itu mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai tanggal 30 April 2023. 20 Maret 2023 sampai 30 April 2023. Disinilah Pemda waktunya untuk mengajukan formasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.